Pernah lihat hewan yang kayak campuran babi, gajah, dan mungkin sedikit badak? Itu tapir, salah satu makhluk paling unik dan menarik di dunia. Tapir itu mamalia besar, badannya gempal, kakinya pendek, dan punya ciri khas belalai pendek yang fleksibel. Hidungnya yang nggak biasa ini bikin kita penasaran, kenapa sih belalainya pendek banget dibanding belalai gajah? Nah, itu yang bakal kita bahas sambil menyelami dunia tapir yang menakjubkan. Siap-siap ungkap rahasia si raksasa pemalu yang ramah ini, dan cari tahu kenapa belalai pendeknya cocok banget buat hidupnya di hutan-hutan di planet kita. Tapir itu tinggal di daerah tropis, terutama di Amerika Tengah dan Selatan, sama Asia Tenggara. Hebatnya, mereka bisa adaptasi di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan, rawa, padang rumput, sampai pegunungan. Dimanapun mereka tinggal, tapir punya peran penting di ekosistemnya. Sebagai herbivore, mereka makan daun, buah, dan tumbuhan lainnya. Kebiasaan makan mereka ini bantu mengontrol pertumbuhan tanaman dan menjaga keseimbangan hutan. Kotoran tapir juga nyebarin biji, bantu tanaman baru tumbuh subur. Jadi, tapir itu penting banget buat kesehatan dan keanekaragaman lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita bahas soal belalai tapir yang nggak sepanjang belalai gajah. Beda sama sepupu jauhnya, gajah, tapir punya belalai yang lebih pendek dan padat. Mungkin kelihatannya kurang menguntungkan, tapi ini adaptasi yang brilian. Belalai pendek tapir itu kuat dan fleksibel banget. Terbuat dari otot, tulang rawan, dan kulit, jadi bisa gerak luwes. Meskipun nggak sepanjang belalai gajah, belalai tapir cocok banget buat kebutuhannya. Tapir bisa cari makan, berkomunikasi, dan menjelajahi lingkungannya dengan mudah. Belalai tapir itu multifungsi. Salah satu fungsinya yang paling penting tentu saja mencium. Tapir punya indera penciuman yang tajam banget. Mereka andalkan hidungnya buat cari makan, deteksi predator, bahkan komunikasi satu sama lain. Belalai pendeknya bantu mereka endus daun dan buah lezat yang tersembunyi di semak-semak. Belalai tapir juga berguna buat ngambil makanan. Bisa pegang cabang dan tarik ke mulutnya, ngupas daun dari ranting, bahkan gali akar dan umbi dari tanah. Kemampuan ini penting banget buat kelangsungan hidup tapir, bikin mereka bisa makan berbagai macam makanan di lingkungannya. Bagian 5, nggak cuma belalai, adaptasi keren tapir lainnya. Meskipun belalai itu ciri khas tapir, mereka punya adaptasi lain yang bikin mereka jagoan di alam liar. Tapir adalah hewan yang sangat menarik dengan berbagai kemampuan unik yang membantu mereka bertahan hidup di habitat aslinya. Badannya yang kuat dan gempal cocok banget buat nerobos semak belukar, memungkinkan mereka bergerak dengan mudah melalui vegetasi yang lebat. Mereka bisa membuka jalan di hutan yang padat tanpa kesulitan. Dan kaki pendeknya yang kuat, bikin mereka bisa lari cepat kalau perlu. Meskipun terlihat lamban, tapir bisa mencapai kecepatan yang cukup tinggi saat merasa terancam. Mereka juga perenang handal, pakai belalainya kayak snorkel buat napas di dalam air. Tapir sering ditemukan berenang di sungai dan danau, menggunakan air sebagai tempat perlindungan dari predator. Tapir aktif di malam hari atau nokturnal. Aktivitas malam hari ini membantu mereka menghindari panasnya siang hari dan mengurangi risiko bertemu dengan predator. Ini bantu mereka hindari predator dan tetap adem di siang hari yang panas. Mereka sering bersembunyi di tempat yang teduh atau di dalam hutan yang lebat untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap stabil. Warna gelapnya jadi kamuflase yang ampuh di hutan yang remang-remang, membuat mereka hampir tidak terlihat di antara bayangan dan dedaunan, bikin predator susah lihat mereka. Adaptasi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, karena banyak predator yang mengincar tapir sebagai mangsa. Bagian 6, tapir di meja makan. Apa ya menunya? Seperti yang udah disebutin tadi, tapir itu herbivore, jadi makanannya tumbuhan semua. Mereka suka banget daun, buah, tunas, dan tumbuhan air. Mereka juga penting banget buat penyebaran biji, karena banyak buah yang mereka makan mengandung biji yang nanti keluar lewat kotorannya. Bantu tanaman baru tumbuh. Tapir itu pemakan oportunis, artinya mereka makan berbagai macam tumbuhan tergantung yang ada di lingkungannya. Adaptasi ini penting banget buat kelangsungan hidup mereka, terutama di daerah di mana sumber makanan musiman atau nggak bisa diprediksi. Bagian 7, dunia aroma. Pentingnya indera penciuman.
buat tapir. Indera penciuman itu penting banget. Mereka mengandalkan hidung mereka untuk banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Ini cara utama mereka menjelajahi dunia, cari makan, dan deteksi bahaya. Dengan hidung mereka, tapir bisa menemukan makanan tersembunyi di bawah daun atau tanah. Belalai pendek mereka, dengan lubang hidung yang sensitif, bisa nangkep aroma paling samar sekalipun, kayak ngasih gambaran jelas tentang lingkungan sekitarnya. Ini membantu mereka menghindari predator dan menemukan sumber air. Indera penciuman yang tajam ini penting banget buat komunikasi. Tapir sering berinteraksi satu sama lain dengan cara mencium dan mengenali aroma. Tapir pakai tanda aroma buat nandai wilayah, narik pasangan, dan ngasih peringatan kesayangan. Aroma ini bisa bertahan lama dan memberikan informasi yang jelas. Mereka punya kelenjar aroma di pantat dan pergelangan kaki, yang mereka pakai buat ninggalin aroma unik di pohon, batu, dan benda lain di lingkungannya. Kelenjar ini menghasilkan bau yang khas dan mudah dikenali oleh tapir lain. Tanda aroma ini jadi pesan kimia, ngasih info penting ke tapir lain di daerah itu. Dengan cara ini, tapir bisa menjaga wilayah mereka tetap aman dan teratur, serta memastikan mereka tetap terhubung dengan tapir lain di sekitarnya. Bagian 8. Obrolan tapir. Ngobrol pakai belalai. Meskipun aroma itu cara komunikasi utama mereka, tapir juga pakai berbagai suara buat berinteraksi. Suaranya macem-macem. Ada siulan, decitan, dan jeritan melengking. Mereka juga bisa pakai belalainya buat komunikasi sentuhan, saling sentuh dengan lembut sebagai salam atau tanda sayang. Induk dan anaknya punya ikatan yang kuat banget dan mereka sering berkomunikasi lewat siulan lembut dan sentuhan halus. Induknya ngajarin anaknya keterampilan hidup yang penting, kayak cari makan dan hindari predator, sambil tetap waspada terhadap bahaya. Bagian 9. Selamatkan yang unik. Konservasi dan masa depan tapir. Tapir adalah makhluk yang luar biasa dan unik, dengan sejarah evolusi yang panjang dan peran penting dalam ekosistem hutan. Sayangnya, keempat spesies tapir terancam punah. Mereka menghadapi berbagai ancaman yang serius di alam liar. Hilangnya habitat karena penggundulan hutan yang mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal alami mereka. Perburuan liar buat daging dan kulitnya yang semakin memperparah situasi. Dan persaingan dengan ternak bikin raksasa ramah ini terancam punah. Tapir seringkali harus bersaing dengan hewan ternak untuk mendapatkan makanan dan ruang hidup. Kita harus bertindak buat lindungi hewan unik dan penting ini. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup tapir. Upaya konservasi termasuk melindungi dan memulihkan habitat tapir, yang merupakan langkah penting untuk memberikan mereka tempat yang aman untuk hidup dan berkembang biak. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hewan ini melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat, dan mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar. Program-program ini membantu menciptakan lingkungan di mana manusia dan tapir bisa hidup berdampingan dengan damai. Dengan mendukung upaya ini, kita bisa bantu memastikan tapir tetap menjelajahi hutan di planet kita untuk generasi mendatang. Anak-anak kita juga bisa belajar tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Ingat, kisah tapir itu pengingat bahwa makhluk paling unik pun punya peran penting dalam kehidupan. Dan mereka adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem kita. Dan kita yang harus memastikan kelangsungan hidup mereka. Mari kita bersama-sama menjaga dan melindungi tapir untuk masa depan yang lebih baik.